Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylviana Nurhamida, NRP 3121640020 dari kelas D1 D4 LJ Teknik Informatika PENS. Di sini saya akan menjelaskan tentang framework Y2 Working with G. Oke. Nah, di sini menjelaskan apa itu G. Nah, jadi di framework Y itu terdapat atau menyertakan sebuah tool yang powerful ya, yang dinamakan dengan G. Nah, ini G. G ini hanya aktif ketika aplikasi berada pada tahap development. Nah, G ini juga bisa diatur agar hanya dapat diakses dari IP tertentu. Misalnya, menggunakan IP dari laptop kita sendiri atau dari PC kita sendiri. Itu tidak apa-apa. Tapi ini sangat rentan ya keamanannya. Sangat rentan keamanannya. Tapi G juga memiliki handler untuk mengatasi keamanan tersebut. Oke. G ini aktif jika sudah terhubung dengan database nantinya. Jadi saya coba terlebih dahulu. Nah, ini saya buka dengan localhost, kemudian kita rubah ya. Saya rubah menjadi G. Nah, maka harusnya menampilkan seperti ini. Harusnya sudah menampilkan seperti ini contohnya ya. Welcome to G. Selanjutnya dari keamanan G itu sendiri. Secara default, G dapat diakses hanya dari localhost saja. Ya benar. Ini saya mengakses dari localhost. Namun bisa mengakses dari IP. IP komputer kita, IP PC kita itu bisa. Nah, untuk membuat G dapat diakses dari IP lain selain localhost, lakukan langkah sebagai berikut. Nah, jadi ini di basic ya. Penerapannya di basic. Jadi buka file config ya, ada folder config. Kemudian di folder config itu ada file namanya web.php. Nah, di situ kita akan melakukan penambahan. Nah, ini misalkan saya menambahkan IP ini. Ya, IP ini saya tambahkan nantinya. Saya buka. Nah, di sini ada di config, folder config, kemudian dibuka file web. Nah, di sini letaknya. Kemudian jika ingin menambahkan, maka seperti ini. Seperti ini. Jika ingin menambahkan. Lalu dijalankan dengan menggunakan IP ini. Selanjutnya, contoh ya. Selanjutnya, mengakses G. Anda dapat mengakses G melalui alamat, ada dua ya. Ada ini namanya your domain-nya, letak app-nya itu terinstall atau terdownload, kemudian web, kemudian index.php-nya R dengan G ya. Namun kalau kita sudah mengaktifkan pretty URL-nya, maka bisa menjalankan langsung web/g. Itu bisa. Tanpa ada index.php, R, tanpa ada itu, langsung G. Itu bisa. Jadi, terlihatnya memang lebih bagus daripada yang di atas. Ya. G ini mempunyai fungsi, saya contohkan yang di atas ini, seperti ini contohnya. Ya.
Seperti ini contohnya. Selanjutnya, GUI mempunyai fungsi. Fungsinya itu ada 4. Melakukan atau mengenerate model. Ya. Mengenerate controller dan membuat fungsi CRUD. CRUD ada create, update, dan delete. Create, read, update, delete. Kemudian untuk mengenerate form, modul, dan extension. Nah, yang biasa para developer lakukan itu biasanya ya mengenerate model dan membuat fungsi CRUD. Ya juga ada yang mengenerate controller. Ya. Untuk dapat menggunakan model generator dari GUI, pastikan aplikasi Anda sudah terhubung dengan database. Jadi kalau misalnya belum terhubung dengan database nih, maka akan menampilkan error. Nah ini belum terhubung dengan database. Unknown database Y2. Nah, di sini saya buatkan database-nya namanya basic. Nah, setelah saya buatkan nama database-nya basic, kemudian saya akan merubahnya di config.db.php di sini. Nah, Y2 basic ini yang tadi errornya unknown, dia tidak tahu, ya. Maka saya ganti menjadi basic disamakan dengan ini yang sudah saya buat di PHP MyAdmin. Selanjutnya saya jalankan. Nah, dia akan tampilan seperti ini. Maka tampilannya akan seperti ini. Ya. Akan seperti ini tampilannya. Nah, model generator digunakan untuk membuat model sebuah tabel pada database. Jadi model generator di sini ini ya digunakan untuk mengenerate atau membuat model di database. Ya. Ketikkan nama tabel pada kolom table name, kemudian tekan tombol tab, nama model akan di-generate secara otomatis sesuai dengan nama tabel. Betul. Jadi ini sebenarnya sudah saya praktikkan di pas waktu di advance. Ya. Untuk yang di basic itu harus membuat tabel terlebih dahulu ya di database-nya ini. Ya mengaktifkan ya. Ini harus terbuat terlebih dahulu basic nama database-nya. Setelah itu kita sambungkan ke ini db.php-nya di basic. Selanjutnya baru setelah itu kita klik model generatornya. Nah, seperti ini. Hasilnya sudah bisa. Selanjutnya, bagaimana cara untuk mengenerate model generator pada GUI? Ya. Yang pertama, saya buat tabel namanya mahasiswa, namanya tabelnya itu mahasiswa. Di sini ada fieldnya itu ada ID, NRP, nama, dan email. Jadi, setelah ini terbuat, maka di model generator GUI kita tampilkan ya ini table name yang sudah kita buat di localhost di PHP MyAdmin. Ini auto ya biasanya. Jadi dia secara otomatis memberitahu kalau saya punya nama tabel juga gitu. Nama tabelnya harus sama. Jadi kayak misalnya disamakan. Selanjutnya app modelsnya itu defaultnya memang huruf pakai nama besar ya, pakai kapital depannya. Itu defaultnya. Namun boleh menggunakan yang tidak default. Namun disarankan menggunakan yang default seperti M-nya besar ya. Selanjutnya setelah itu di sini klik tombol preview. Nah, klik tombol preview ini untuk seperti kayak memastikan
ini sudah benar atau tidak. Nah, kalau sudah tidak ada yang merah-merah di sini, berarti ini sudah benar. Nah, ini sudah benar. Namun, kalau misalnya masih ada yang merah, ya, masih ada yang merah di sini, itu berarti masih error. Nah, itu tidak bisa di-generate. Setelah di-preview dan di-preview dihasilkan seperti ini, maka kita lakukan klik tombol generate. Ya, klik tombol generate. Ini sebelumnya di sini masih belum ada. Ya. Di model ini masih belum ada nama mahasiswa.php. Namun setelah kita mengenerate harusnya sudah tampil. Kita coba mengenerate. Nah, ini generating using code done. Ya. Kita lihat di ini. Nah, ini sudah ada. Seperti ini hasilnya. Nih. Ya. Setelah itu model generator akan menghasilkan sebuah model yang diletakkan pada directory models. Nah, ini ya. Ada di directory models ya. Kemudian di sini yang sudah kita generate menggunakan GUI. Oke, selanjutnya untuk CRUD generator. Ini yang menarik. CRUD generator itu digunakan untuk membuat form index, create, update, dan delete. Jadi untuk action-actionnya nanti. Ya. Nah, ketika nama model lengkap dengan namespace-nya pada kolom model class, kemudian tekan tombol tab. Misal app models jurusan. Oke, kita akan coba ya. Di sini klik CRUD generator. Ya. Karena ingin membuat CRUD generator. Ya. Selanjutnya ketikkan nama model lengkap dengan namespace pada kolom model class. Kemudian tekan tombol tab. Ya. Jadi app models jurusan. Ya. App models jurusan, ini nama namespace-nya. Kalau berarti ini app models ya. App models mahasiswa. Ya. App models mahasiswa. Ini namespace-nya diambil dari sini. Ini kan namespace-nya. Ini kemudian slash mahasiswa. Mahasiswa kan pakai huruf besar. Setelah itu ini harusnya sama, cuman ditambahkan search ya. Selanjutnya untuk controllers ya, ini ganti dengan mahasiswa controllers. App controllers mahasiswa controller sesuai dengan ini. Jadi opsional ketika nama search model lengkap dengan nama space-nya pada kolom search model, kemudian tekan tombol tab. Misalnya app models jurusan search. App models jurusan search. Di sini app models mahasiswa search. Kemudian untuk controllernya di sini controller ini lengkap dengan namespace-nya pada kolom model class. Kemudian tekan tombol tabs. App controllers jurusan controller. Jadi di sini app controllers mahasiswa controllers. Nah, setelah itu klik tombol preview. Kemudian klik tombol generate. Nah, viewpad-nya dibiarkan untuk kosong ya. Base controller class, web controller, grid view itu default dari GUI-nya itu sendiri ya. Selanjutnya di preview. Nah, di preview ini gunanya untuk apa? Sekali lagi, preview ini digunakan untuk memastikan kalau yang kita inputkan ke dalam form-form ini, model class, search model class, control class, itu sudah benar.
Nah, setelah itu ini di sini sudah ya. Selanjutnya setelah klik preview maka klik generate. Nah, sebelumnya kan di sini di bagian controllers ini masih ada satu. Seharusnya nanti kalau misalnya kita sudah melakukan generate, maka ini semua itu sudah ada di bagian folder controllers. Klik generate. Nah, sudah selesai, sudah done ya, dia sudah done. Maka di sini sudah ada mahasiswa controller. Nah, di sini ini sudah ada mahasiswa controller. Ada actionnya juga, action index, action view, action update, kemudian action delete. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, berbeda dengan model generator yang hanya menghasilkan satu file. Ya. CRUD generator akan menghasilkan beberapa file. Ya. Jadi itu bedanya antara CRUD generator akan menghasilkan beberapa file, yaitu file search model pada directory models, opsional hanya dibuat jika kolom search model diisi. File controller pada directory controllers, satu set file CRUD view pada directory dengan nama sesuai nama controller yang berada di dalam directory view-nya. Oke, saya akan tunjukkan. Jadi controllers, ada mahasiswa controllers. Ya. Di model juga ada mahasiswa search.php. Ya. Terus kemudian di view. Di view ini ada folder yang namanya mahasiswa. Di sini mahasiswa membuat form.php, search.php, create.php, index.php, update.php, dan view.php. Oke, baik. Setelah kita melakukan mengkustomisasi GUI ini, kita akan melihat hasilnya. Nah, setelah tadi klik generate, ya, setelah klik generate, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi nanti harusnya di tombol itu harusnya sudah tidak bernama create mahasiswa, namun tambah mahasiswa. Nah, jadi sudah terubah namanya dengan nama tambah mahasiswa, bukan create mahasiswa. Oke, sekarang kita coba ya untuk melakukan create ya. Misalnya ini 457 ya. Namanya Silviana Nur. Emailnya Silviana Nur @pens.id. Save. Maka seperti ini. Sudah berhasil di-create ya. Dan sudah berhasil ada di tampilan indeksnya. Oke, baik. Ini tadi sudah saya tunjukkan. Selanjutnya yang ini tadi sudah juga saya jelaskan. Selanjutnya routing pada Y2 ya. Jadi secara default request routing atau penulisan URL dalam aplikasi Y2 adalah seperti gambar di samping ini. Jadi R ini merupakan rootnya. Nah, greeting ini merupakan controllernya. Nah, index itu merupakan actionnya. Jadi CRUD generator akan menghasilkan sebuah controller dengan 5 buah action. Pada contoh sebelumnya telah dibuat controller dengan nama jurusan controller. Namun saya sendiri itu membuat mahasiswa controller namanya. Di sini kita bisa mengakses ya controller yang sudah kita buat tadi itu. Cara mengaksesnya seperti ini, namun nanti beda nama controllernya ya. Di sini controllernya namanya jurusan, sedangkan nanti yang saya akses ini controllernya namanya mahasiswa. Oke, baik. Sekarang kita akan mencoba untuk action index dapat diakses melalui ini. Ini action indexnya, ya.
Jadi ini action index. Karena di sini ada index, ini controllernya, mahasiswa, dan ini rootnya. Ya, setelah itu ada create. Kita coba ini kita tambah mahasiswa. Nah, jadi ini berubah menjadi create. Ya, actionnya berubah menjadi create. Nah, action ini diambil dari controller mahasiswa. Selanjutnya update dapat Anda akses melalui update. Update ini kita klik ini, maka di sini ada update ID ya. ID-nya 1 yang mau diupdate. Misalnya ini saya ganti dengan 2132. Save. Maka ini sudah terupdate ya. Selanjutnya untuk delete. Delete dapat Anda melalui akses ya, delete ID. Oke, sini delete ID, yang akan di delete yang ini. Yes. Nah, itu. Dia akan return ke index lagi. Tapi sudah berhasil di delete. Selanjutnya view. View IDN. Yang akan dilihat view-nya keberapa ya. Misalnya ini. Kita ini ya view-nya. Nah, ini view ID 2. Ini. Ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya adalah pretty URL. Untuk template basic, buka file config web.php. Jadi yang basic ini ya, kita buka config. Config. Ini kita tutup dulu. Sebenarnya ini kita tutup dulu. Oke, baik. Di sini config. Setelah config ini web ya. Mohon maaf, coba saya lihat lagi. Nah ya, config web.php. Nah, ini aktifkan ini saja ya. Ini config.web.php. Nah, ini yang kita aktifkan. Nah, ini kan semulanya di comment, sekarang di uncomment. Enable pretty URL-nya true ya. So service-nya false. Kita save. Selanjutnya setelah di save, maka kita coba menjalankan ya. Jadi web langsung ya. Jadi web jadi ini langsung nggak pakai ini. Jadi ini langsung gini. Nah, ini seperti ini. Jadi tidak ada indeks root gitu, tidak ada. Ya kalau misalnya mau tambah, ya tambah ya langsung create gitu ya. Jadi terlihatnya lebih rapi daripada yang sebelumnya tadi, ya. Oke. Dan ini pastikan modul mode reroute telah di enable ya. Tadi kita sudah enable kan. Kemudian kalau misalnya di advance, kita melakukan buat file namanya .htaccess di dalam folder web jika belum ada. Kemudian dikan kode berikut ini rewrite agent ya, on ini. Jadi ini diisikan di file .htaccess itu. Selanjutnya setelah itu latihan. Jadi yang pertama modifikasi template untuk CRUD dan model generator dari Key. Tambahkan nama Anda sebagai komen pada setiap file yang dihasilkan oleh Key. Nah, selanjutnya membuat database namanya MyMart. Di dalam database ini terdapat field ya yang saling berelasi, tabel yang saling berelasi, dan di dalam tabel itu terdapat field. Fieldnya antara lain ada ID, name parent, dan ID, name price kategori. Selanjutnya dengan menggunakan key ya,
buat model untuk kedua tabel di atas. Sudah, kemudian buat CRUD untuk kedua tabel di atas. Selanjutnya, gunakan form yang dihasilkan langkah nomor 2 di atas untuk mengisikan beberapa data tabel item, kategori, dan item. Minimal 10 data untuk masing tabel. Dan aktifkan properti URL-nya. Ya, beberapa dari latihan ini sudah kita kerjakan. Mungkin yang membedakan yang MyMart, tabel MyMart-nya aja, tabel database MyMart-nya aja. Oke, baik. Ini merupakan database yang sudah saya buat pada saat melakukan instalasi waktu itu. Nah, nama database-nya MyMart. Di sini terdapat tabel. Nah, di sini kebetulan saya sudah membuat tabel yang dibutuhkan, yaitu item, kategori, dan item. Ini item, item kategori, dan item. Nah, untuk item kategori akan saya buka. Ini sudah. Oke, baik. Ini untuk jika tabel item melakukan relasi ke item kategori atau item kategori berelasi dengan kategori ID. Bagaimana caranya kita mengetahui? Di sini saya sudah mengisi di item kategori, saya sudah mengisi data. Nah, sebelumnya di item kategori, di sini saya sudah mengisi data. Misalkan saya isi data 3. Mouse 3. Go. Maka nanti mouse ini harusnya tampil di bagian list item, bagian ID kategori. Saya buka item, saya insert, saya coba. Alat sekolah, harganya 40.000. Nah, di sini ada mouse. Itu tandanya antara kedua tabel itu sudah berelasi. Antara kedua tabel item dan tabel item kategori itu sudah melakukan relasi. Go. Maka setelah itu dilihat. Nah, ini. Oke, baik. Sekarang kita sudah membuat item kategori item dengan struktur pada database untuk aplikasi MyMart yang telah Anda buat pada tugas sebelumnya. Buat tabel item kategori dan item dengan struktur seperti gambar di atas, gambar di kanan atas. Oke, yang nomor 2 ini sudah. Kemudian selanjutnya dengan menggunakan GUI, baik, sekarang kita buka GUI-nya. Saya arahkan ke localhost di mana tempat penyimpanan. Nah, ini welcome to GUI. Jadi di sini kita sudah ada di GUI Magical sesuai dengan ini ya. Selanjutnya kita akan melakukan start model. Oke, buat model untuk kedua tabel di atas. Jadi untuk model item dan item kategori. Nah, di sini ada model generator, CRUD generator, controller generator. Nah, untuk di soal ini buat model untuk kedua tabel di atas. Ya. Jadi model generator berarti model generator kita start. Selanjutnya nama table name-nya tadi item. Dan model class name-nya namanya item. Lalu untuk namespace-nya front-end models. Nah, setelah itu kita preview.
Setelah saya preview, maka jika seperti ini, maka sudah benar. Ketika salah, saya coba salahkan. Nah, maka seperti ini salah. Langsung terdeteksi errornya. Jadi, kemudian di preview, setelah di preview seperti ini, sudah tampilannya seperti ini, maka generate. Nah, tadi yang kita generate akan tampil ada di front end, selanjutnya di model. Nah, ada item di sini. Kemudian kita lakukan generate lagi untuk yang item kategori. Item kategori di front end models sudah aman. Kita preview. Setelah di preview, maka lakukan generate. Nah, sudah done. Maka harusnya di model ada tambahan lagi namanya item kategori seperti berikut. Jadi ada 2. Selanjutnya buat CRUD untuk kedua tabel di atas. Nah, buat CRUD untuk kedua tabel di atas. Nama modelnya front end models item. Search modelnya front end models item search. Selanjutnya untuk controllernya front end controller item controller. Nah, jika sudah, maka coba kita preview. Nah, jika sudah tidak ada error seperti ini, maka kita lihat. Nah, ini berarti sudah aman untuk dilakukan generate. Saya generate untuk yang item, maka yang item sudah selesai. Done, tergenerate. Selanjutnya, untuk item kategori. Dan ini item search kategori, dan ini item kategori controller. Kita coba preview, apakah masih ada error? Ternyata tidak. Nah, di sini udah selesai semua tercreate, harusnya nanti. Lalu kita klik generate. Nah, sudah selesai. Sudah done, tergenerate. Maka setelah itu, gunakan form yang dihasilkan langkah nomor 2 di atas untuk mengisi beberapa data pada tabel item kategori dan item. Jadi sebelumnya kita membuat data terlebih dahulu, ya. Jadi untuk menjalankannya kita coba menggunakan Pretty URL. Jadi untuk Pretty URL sendiri itu harus menggunakan ht.access, di mana .ht.access ini tersimpan di ini. Jadi ini tersimpan di front end. Tambahkan buat file ht.access yang isinya sebagai berikut. Jika sudah selesai, maka save. Setelah di save, kita aktifkan. Saya akan mengaktifkan URL Pretty URL-nya. Nah, Pretty URL-nya ini ada di main.php. Jadi di front end ada config, ada main.php ini. Ini sebelumnya di comment, kita uncomment.
komen, kemudian save. Kemudian save, selesai. Selanjutnya kita akan menjalankan. Saya akan menjalankan. Oke, baik. Tadi saya sudah melakukan bagaimana caranya untuk mengaktifkan URL Preti supaya ketika mengaksesnya terlihat lebih bagus, tidak amburadul seperti yang tadi. Agak terlihat lebih bagus untuk dilihatnya hurufnya. Di sini setelah saya membuat generate, CRUD generate dan model sesuai dari soal nomor 3 untuk membuat model dan membuat CRUD, dan saya sudah mengaktifkan URL dan membuat .htaccess, kemudian mengaktifkan Preti URL-nya sudah saya lakukan. Kemudian di sini saya akan mencoba untuk menjalankan hasil dari percobaan generate dan CRUD-nya tadi. Nah, di sini ini itemsnya, di mana sudah saya generate beberapa data, ada 2 data. Namun kita akan mencobanya, terus saya akan mencobanya. Di sini saya coba name-nya penghapus, price-nya 30.000, kategori ID-nya 1, maka di save. Sudah berhasil kita lihat. Nah, di sini sudah masuk pensil. Lalu bagaimana cara untuk mengupdate-nya? Klik update. Maka di sini saya rubah menjadi buku, lalu save. Maka selesai, name-nya sudah berhasil. Dan saya akan mencoba melakukan menghapus. Are you sure? Yes. Oke. Nah, sudah berhasil terhapus. Selanjutnya bagaimana dengan item kategorinya? Item kategori. Nah, ini saya sudah meng-create beberapa data, ada 3 data yang sudah saya create. Lalu selanjutnya create item kategori. Di sini saya masukkan ID-nya 4, name-nya kartu. Di sini parent kategorinya saya masukkan 2. Save. Nah, sudah selesai. Nah, ini saya coba melakukan edit. Nah, saya edit ke 4, save, maka berhasil. Selanjutnya yang 4 saya akan coba menghapus. Nah, sudah berhasil terhapus. Kita buat lagi 5, name-nya keyboard, dan kategorinya masuk ke 5, save. Oh, 5 sudah, 7 sudah terhapus. Ini sudah, keyboard 5 sudah. Saya akan menghapus yang ini. Oke, sudah terhapus. Saya juga akan menghapus yang ini. Oke, sudah terhapus. Oke, baik. Di sini soal nomor 4, gunakan form yang dihasilkan langkah nomor 2 di atas untuk mengisikan beberapa data pada tabel item kategori dan item minimal 10 masing-masing. Nah, di sini saya sudah mengisi data sebanyak 10 data, dan begitu pula di item kategori. Di sini saya juga sudah mengisi sebanyak 10 data sesuai dengan permintaan soal latihan.
Baik, sekian percobaan tentang working with Gi. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.